Assalamualaikum Bu Farah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Fitradi, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu, ya. Baik Bu, jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya. Terkait nanti Bu akan melaksanakan proses coaching. Jadi di sini nanti saya sebagai observer atau supervisor, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu ya. Iya Bu, oke Pak, siap. Oke, jadi yang pertama nanti sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya ada rubrik penilaian. Jadi saya nanti mengamati kemudahan menilai itu berdasarkan rubrik penilaian tersebut Bu. Adapun rubrik itu nanti saya akan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan juga yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Oke Pak. Jadi seperti itu Bu. Ya, jadi pertanyaan berbobot, semua bagaimana respon coach terhadap coach ya Pak? Ya. Nanti juga saya akan melihat apakah prinsip coach sudah berjalan pada proses coachnya Ibu. Jadi untuk prinsip coachingnya itu yang pertama adalah kemitraan. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Siapa? Oke, yang berikutnya ya Bu, sebelum nanti Ibu lanjut ke kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu, pertanyaannya yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak dalam percakapan coaching ini, yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Jadi fokus penuh terhadap proses coaching, terhadap coach saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang terakhir adalah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kuat terhadap coach. Gitu. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang dikembangkan. Kalau boleh saya tahu nih Bu, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira yang mana sih kompetensi yang ingin lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kemitraan. Jadi adanya kesetaraan antara coach dan coach Pak. Jadi tidak merasa digurui, tidak merasa harus menjadi yang lebih pintar. Jadi ada kemitraan. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan potensi agar coach bisa memunculkan potensi-potensi dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, jadi untuk lebih spesifiknya, Ibu menginginkan 2 kompetensi saja ya yang dikembangkan. Iya Pak. Baik Ibu, kemudian yang kedua terkait indikator Bu. Jadi nanti pada coaching, ini indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Indikator yang pertama, munculnya kenyamanan antara coach dan coach. Jadi bisa saling terbuka, tidak merasa malu atau tidak percaya diri untuk mengungkapkan masalahnya. Kemudian juga munculnya kreativitas saya sebagai coach untuk dapat menemukan potensi yang ada pada coach dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir pastinya berharap ada solusi dan tindak lanjut dari coach terhadap masalahnya. Gitu Pak. Baik. Kemudian jadi begitu ya Bu. Nah, kita sudah di ujung sesi ini Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu, tapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali. Kita akan bahas seperti apa jalannya coaching yang Ibu lakukan. Nah, nanti pada kegiatan pasca observasi, bisa kan Ibu? Ya Pak. Nanti setelah proses coaching nanti saya ketemu Bapak lagi ya Pak. Ya. Siap. Oke, kalau begitu silakan Ibu bisa langsung melakukan coachingnya dengan coachnya Ibu.
Semoga lancar dan berhasil ya Bu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam Ibu Tia. Bagaimana kabarnya Ibu Tia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Bu? Sebenarnya ada yang mau disampaikan kepada saya? Iya ini Bu. Jadi saya mau curhat nih Bu sama Ibu. Boleh ya? Ah siap Bu. Apa nih yang mau diceritakan kepada saya? Jadi ini tentang pembelajaran di kelas saya Bu. Kan saya ngajar matematika. Kebetulan saya tuh ngajar di kelas 10F. Jadi ketika saya menerapkan model pembelajaran di di kelas 10F tuh nggak berhasil. Tapi di kelas lain tuh berhasil Bu. Padahal saya tuh udah melakukan berbagai macam cara, tapi kok tetap tidak berhasil ya. Saya seperti kesulitan seperti itu Bu di kelas 10F ini. Gitu Bu. Jadi boleh saya tarik benang merahnya. Jadi Ibu mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran di kelas 10F. Ya. Kalau di kelas lain berhasil, tapi di kelas 10F tidak berhasil, begitu? Iya betul sekali begitu Bu. Oke, saya ingin tanya lagi nih Bu. Apa yang membuat Ibu mengatakan demikian terhadap kelas 10F? Kalau dari segi penguasaan ya Bu, kemudian dari sikap mereka kayak ogah-ogahan atau malas gitu loh Bu kalau ketemu pelajaran matematika waktu saya masuk seperti itu Bu. Jadi di pelajaran matematika Ibu mereka ogah-ogahan? Iya betul Bu. Oke, dari pembicaraan kita kali ini apa nih yang ingin Bu Tia harapkan dari pembicaraan kita ini? Ya yang jelas saya ingin ada perubahan ya Bu ke arah yang lebih baik. Saya harap nantinya minimal dari sikap mereka lah ya, jadi yang tadinya ogah-ogahan atau malas atau tidak suka matematika ya jadi suka matematika, kemudian penguasaan materinya juga lebih baik lagi dari saat ini. Berarti Ibu menginginkan perubahan di kelas 10F. Nah, yang saya ingin tanyakan, perubahan seperti apa sih yang Bu Tia inginkan di kelas 10F? Jadi dari itu ya Bu tadi sikapnya yang tadinya tidak suka matematika mungkin bisa jadi lebih welcome seperti itu ya Bu, jadi bisa lebih suka. Kemudian saya harap mereka nanti dari penguasaan materinya bisa ya minimal di atas KKM lah seperti itu. Oke. Kalau boleh saya bandingkan ya Bu dengan kelas yang lain, kira-kira kelas 10F ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira kualitas pembelajaran di kelas 10F ini berada di skala berapa ya Bu? Berapa ya Bu? Mungkin di skala 4 Bu. Di skala 4 ya? Iya. Oke. Nah, Ibu menginginkan di skala berapa nih? Kalau boleh tahu kedepannya Bu Tia ingin di skala berapa untuk kelas 10F? Berapa ya Bu? 7 mungkin ya Bu, karena kalau saya amati sekilas ya Bu, kemampuan awal mereka juga sepertinya masih kurang Bu. Baik. Jadi Bu Tia menginginkan kelas 10F mencapai skala 7. Dan menurut Ibu nih, untuk mencapai skala 7, apa yang bisa Ibu lakukan terhadap kelas 10F tersebut? Nah ini saya juga kepikiran ya Bu. Yang saya pikirkan mungkin pertama biar mereka senang dulu mungkin ya Bu dengan matematika. Ya mungkin pembelajaran saya terkesan flat ya Bu, datar gitu ya matematika, identik dengan rumus, latihan soal seperti itu. Saya pinginnya mereka tuh gembira atau senang dulu. Jadi saya rencananya sih pingin ada selipan games atau permainan atau ice breaking lah ya. Jadi Bu Tia ingin menyelipkan permainan atau ice breaking saat pelajaran biar mereka senang, ya, biar kayak merasa tidak serius sekali sekali di matematika ya. Nah mungkin ada aturan lain yang bisa Ibu lakukan selain itu ya. Mungkin saya harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka kali ya Bu. Mereka kan beda-beda ya anaknya, jadi saya harus tahu kesiapan belajar mereka tuh seperti apa. Kemudian saya ingin tahu profilnya seperti apa, minat dan gaya belajarnya seperti apa. Jadi saya lebih mudah untuk memberikan bantuan nantinya kepada mereka. Selain itu rencananya juga saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu namanya itu ya. Itu bagus banget ya. Jadi Bu Tia yang melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi supaya memenuhi kebutuhan belajar. Nah, dari banyak rencana yang ingin Bu Tia paparkan, ada ice breaking, games, berdiferensiasi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Tia dalam merasakan rencana Ibu? Siapa ya?
guru sejawat aja kali ya, Bukan guru sejawat jadi selama matematika selama dulu ya. matematika. Kebetulan kan guru matematikanya agak banyak, jadi nanti saya mungkin ngobrol dulu dengan mereka agar mereka dapat membantu terlaksananya ice breaking ini. Oke. Nah, baik Bu, dari beberapa rencana Ibu, kira-kira rencana mana dulu yang menurut Ibu akan didahulukan? Kemungkinan yang realistis ya yang ice breaking dulu kayaknya ya Bu ya. Jadi lebih Jadi apa bisa ya, langsung praktek gitu ya. diterapkan di kelas ya. Baik, kira-kira kapan akan Ibu mulai untuk menerapkannya? Mungkin minggu depan ya Bu, kan pekan ini lagi ASB ya Bu, jadi biar mereka fokus dulu, besok kalau pas ketemu di kelas saya bisa mencoba mencari referensi dulu ice breaking, lalu saya praktekkan itu ice breakingnya di Jadi kelas. ikut ya, nanti cari referensi dulu dan akan secepatnya melakukan pembelajaran di kelas supaya perubahannya itu juga cepat, Iya. berbeda, berubah lebih baik dari yang sebelumnya ya Bu ya. Iya betul Bu. Oke. Yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar bisa nih merealisasikan perubahan pembelajaran tersebut? Kalau saya, apa ya? Mungkin saya akan menyiapkan diri lebih baik ya Bu, yaitu mencari referensi ice breaking yang tepat, lalu mencoba mencobanya di kelas secepatnya seperti itu. Jadi secepatnya ingin mencobanya, mengimplementasikannya, tentunya dengan persiapan yang matang, mencari referensi dan juga rencana pembelajarannya ya Bu. Menurut pendapat Ibu dari percakapan kita, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya dapat dapat solusi dari tadi ya unek-unek saya atau keresahan saya. Ternyata mungkin kebutuhan anak-anak kelas 10F itu belum terakomodir, biar mereka senang dulu dengan matematika. Jadinya saya ingin melakukan beberapa perubahan, salah satunya dengan ice breaking tadi. Begitu ya Bu ya. Alhamdulillah berarti sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang harus dilakukan Ibu untuk mengatasi keresahan terhadap kelas F itu ya Bu. Mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Sepertinya cukup itu dulu ya Bu, untuk curhat saya kali ini. Besok saya kalau curhat lagi boleh ya Bu? Siap Bu. Dengan senang hati, semoga nanti penerapannya bagus dan saya siap mendengarkan cerita-cerita baru dari Ibu Tia lagi. Semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih juga atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tia. Alhamdulillah Bu Farah, Ibu sudah selesai melaksanakan proses coachingnya ya Bu. Ya, alhamdulillah Pak, sudah selesai, sudah lega rasanya kayak. Ya, tadi berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah Pak, lancar tadi dengan Bu Tia. Ya, baik Ibu, karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Kita sekarang masuk pembicaraan pasca observasi Bu. Setelah itu melaksanakan coaching. Oke, jadi pertanyaan yang pertama ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan coach Ibu sendiri? Ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak, tadi saya sudah melakukan proses coaching dan saya rasa saya sudah memenuhi alur Tirta, mulai dari menentukan tujuan, kemudian juga identifikasi masalah, rencana aksi, sampai identifikasi tanggung jawab. Kemudian juga saya selalu mengingat kriteria penilaian yang Bapak tadi sampaikan di observasi. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu? Iya Pak, sudah. Oke. Nah, baik Bu, bolehkah saya menyampaikan sedikit Bu tentang hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan? Boleh Pak, silakan.
kasih. Biar Ibu baik Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya, proses coaching berjalan dengan lancar antara Ibu dengan coachnya tadi Bu Tea ya. Kemudian di sana alur Tirta juga sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan juga saya lihat coach merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan Ibu, dan juga saya lihat di sini prinsip coachingnya juga sudah ada Bu. Jadi alhamdulillah Ibu, menurut pengamatan saya proses coachingnya Ibu sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur Tirta, dan juga sesuai dengan prinsip coachingnya yang ada. Terima kasih sekali Pak atas pengamatan dan penilaian Bapak. Saya jadi merasa senang dan lega sekali. Walaupun saya merasa masih punya banyak kekurangan, karena selama coaching saya juga awalnya deg-degan, takut saya belum bisa dengan seperti pertanyaan berbobot. Tapi saya coba latih. Semoga nanti kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan dapat bermanfaat dari rekan yang lain Pak. Oke, sekarang Bu, setelah Ibu mendengar dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Ya. Jadi kedepannya saya akan terus berlatih Pak, terus berlatih lagi. Jika ada teman-teman yang membutuhkan saya sebagai coach, saya akan bersedia. Kemudian dengan pertanyaan berbobot memunculkan potensinya untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah dari teman saya melalui proses coaching ini. Oke. Baik Bu, nah sekarang nih Bu, setelah proses coachingnya, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya begitu? Ya, kembali lagi mencari banyak referensi tentang coaching yang baik, ya. Kemudian bagaimana setiap kriteria dalam coaching seperti alur Tirta, kemudian pertanyaan berbobot, kreativitas, mendengarkan, presence, itu akan saya coba pelajari dan berlatih biar menjadi coaching yang benar-benar bermanfaat bagi coach atau rekan yang lain Pak. Oke, luar biasa Bu Farah. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah Ibu akan terus berlatih ya Bu? Iya Pak. Supaya nanti istilahnya sudah lihai atau expert gitu ya. Amin, amin. Dalam meng-coach rekan sejawatnya pada nantinya ya Bu? Iya, betul Bapak. Gitu. Oke Bu, ini kita sudah berada di akhir sesi ya Bu. Jadi apakah ada yang ingin Ibu sampaikan pada akhir sesi ini? Sudah cukup Pak, sudah cukup sekali. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi kita akhiri saja percakapan pasca observasi ini ya Bu. Semoga tetap semangat terus ya dalam belajar dan berlatih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fitriadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini Bu Farah. Oh ya, Pak Fitriadi, terima kasih atas waktunya. Ya, ini adalah tahap yang pertama dalam supervisi, yaitu pra supervisi. Nanti setelah pra supervisi ini kan Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Tea ya sebagai coach. Nah, sebelum melakukan proses coaching, saya akan sampaikan dulu Bapak tentang rubrik penilaian yang harus kita lalui. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yaitu nanti akan mendapatkan nilai yang maksimal jika dalam kegiatan coaching itu bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan jangan lupa Bapak juga harus menangkap emosi coach untuk bisa memberikan solusi terbaik dari Bapak. Kemudian untuk kriteria yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Usahakan selalu memberikan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan dengan sepenuh hati. Kemudian untuk kriteria yang ketiga adalah memberdayakan coach. Kita harus membuat rencana aksi spesifik dan mendorong ide-ide dari coach pada saat dimintai saran berbagi.
Ya, itu adalah kriteria penilaiannya dalam proses coaching. Selain itu, yang perlu dipedomani dalam kegiatan coaching yang pertama adalah kemitraan. Jadi adanya kesetaraan antara coach dan coachee, tidak saling menggurui, tidak merasa saling pintar, Pak. Ya. Kemudian ada proses kreativitas untuk memunculkan proses solusi dari coachee, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Ya, itu adalah kriteria dan pedoman untuk praktek coaching. Ada yang menanyakan dulu, Pak? Cukup. Saya rasa cukup, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya mohon jawaban dari Pak Fitriadi. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presensi. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif, Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang nanti akan saya kembangkan terhadap coaching. Itu seperti itu. Oh, ya. Bagus sekali 3 kompetensi itu sebagai pedoman untuk coaching. Ya, ada presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Ya, untuk selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak saya observasi? Baik, Bu, jadi menurut saya dari 3 kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif, Bu. Ya, jadi 2 ya, Pak, spesifik, pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, baik, ini adalah pertanyaan yang terakhir pada pra-supervisi. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak? Ya, adapun indikator yang akan saya harapkan itu adalah saya ingin menginginkan coachee dapat mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri, Bu. Berarti fokus pada pemecahan masalah ya, Pak? Betul. Ya, terima kasih sekali untuk pra-observasi ini. Pra-observasi ini sudah banyak catatan untuk saya. Ya, saya harapkan kesiapan Bapak ini sudah bagus. Nanti saya harap proses coaching berjalan lancar. Ya, baik, silakan Bapak bisa melanjutkan untuk proses percakapan. Jangan lupa dengan alur cerita. Gitu ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak Fitriadi sudah selesai melaksanakan proses coaching ya. Iya. Tadi sudah berjalan lancar proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu. Siap. Baik Bapak, karena Bapak sudah melaksanakan coaching, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi ini adalah tahap pasca observasi. Nanti akan saya beri pertanyaan. Yang pertama, Bapak, kira-kira bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan coachee tadi? Baik, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi dan menilai diri saya sendiri, menurut pendapat saya ya, Bu, saya merasa sudah melakukan kegiatan berdasarkan alur Tirta. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan berikutnya adalah tanggung jawab, Bu. Seperti itu, Bu, menurut pendapat saya. Jadi alur Tirtanya sudah terpenuhi ya, Pak ya? Iya, Bu, menurut saya begitu. Baik Bapak, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan coaching yang tadi Bapak lakukan. Boleh ya? Boleh, Bu, silakan. Baik Pak, jadi menurut pengamatan saya, proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan lancar, ya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga Bapak sudah mencoba menggali coaching untuk memunculkan
ide-idenya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terbuka dan berbobot, sehingga coach itu bisa merespon untuk mengeksplor apa yang ingin diselesaikan oleh coach. Jadi alhamdulillah secara keseluruhan sudah lancar dan benar. Menurut saya juga alur Tirta sudah terpenuhi di proses coaching yang Bapak lakukan. Ya, alhamdulillah Bu. Sekarang setelah mendengarkan pengamatan saya, bagaimana Bapak? Ya, setelah mendengarkan hasil dari pengamatan Ibu terkait kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, jujur ya saya merasa senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, tapi saya merasa mungkin masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi Bu, agar saya bisa terbiasa nantinya untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Oke. Mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi untuk rencana tindak lanjut ke depan setelah apa yang Bapak rasakan, merasa sudah senang tapi belum yakin, apa nih rencana tindak lanjut yang Jadi akan dilakukan? rencana tindak lanjut saya tentu pasti ada Bu. Jadi rencana saya ke depannya saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya nanti saya terbiasa untuk bisa memanggil atau mengeksplor ide-ide coach sehingga coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bu. Oke, sip. Kemudian yang kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan istilahnya berbobot lah terhadap si coach, sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan si coachnya itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Jadi dengan berlatih dan memperhatikan kriteria-kriteria dalam proses coaching ya Pak, kayak pertanyaan berbobot, eksplorasi, ya bagus sekali. Jadi istilahnya nanti Bapak akan menjadi coach yang ahli, yang expert ya Pak ya. Amin. Oke, berarti alhamdulillah sudah selesai sesi pasca observasinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Tidak ada Bu. Tidak, cukup Bapak? Ya, alhamdulillah berarti semua sesi mulai dari pra coaching sampai pasca observasi sudah selesai. Cukup dari saya sebagai observer, tetap semangat menjadi coach terbaik. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.